info session pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Organizer Google Developer Group on Campus Chapter Universitas Sriwijaya, Kak Aisyah Nuraini beserta jajarannya, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam Room BV Virtual Conference pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya malam hari ini kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan dan menghadiri acara Info Session Google APAC Solution Challenge tahun 2025 yang mengusung tema Future Ready APAC, Building Solution with Google. Oke teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam acara pada malam hari ini, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya Alianandari Syaputri memperkenalkan diri selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Oke, baiklah selanjutnya, adapun susunan acara kita pada malam hari ini itu meliputi yang pertama ada pembukaan, yang kedua itu adalah kata sambutan dari Organizer GDGOC Universitas Sriwijaya, yang ketiga ada sesi dokumentasi, yang keempat ada pengenalan profil pembicara, lalu nanti akan dilanjutkan sesi info session, yang keenam ada sesi Q&A bersama pembicara, yang ketujuh ada sesi dokumentasi penyerahan sertifikat, yang kedelapan ada ice breaking, dan yang terakhir ada penutup. Wah, terlihat sangat menarik banget ya teman-teman rangkaian acara kita pada malam hari ini. Oleh karena itu langsung aja kita beralih pada rangkaian acara berikutnya, yakni kata sambutan dari Organizer GDGOC Universitas Sriwijaya. Teruntuk Kak Aisyah Nuraini dipersilakan untuk memberikan kata sambutannya. Terdengar, Kak? Malam ini kami jadi JOC Unsri sangat-sangat excited untuk sharing ke teman-teman semua tentang ajang kompetisi yang diadain sama Google ini, gimana kita tuh bisa unjuk bakat gitu ya, bisa dibilang unjuk bakat untuk bikin solusi atau bikin program atau bikin perangkat yang bisa ngebantu atau bikin dampak untuk banyak orang gitu. Jadi di sini kita bisa memakai skill kita, bisa pakai AI. Sekarang itu pakai teknologi AI Google juga untuk bikin dampak positif ke masalah yang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi kita nggak cuma sekadar belajar terus tidak ada realisasinya. Nah di sini adalah waktunya kita bisa ngelakuin itu dan bisa mendapatkan hadiah juga gitu. Kalian bayangin deh, ini grand prize-nya ada sekitar $5.000. Coba kalau misalnya pakai currency Indo sekarang ya, dolar ke rupiah itu berapa gitu, itu pasti banyak banget kan. Aku yakin kalian pasti tertarik. Jadi di sini kita juga bakal ditemenin sama tim Glutara dari Institut Teknologi Bandung. Di sini ada 4 orang, yaitu Leon, Dylan, Olivia, sama Austin. Halo, selamat datang. Jadi mereka bakal share pengalaman mereka di Solution Challenge tahun lalu. Mereka ini tim Glutara dari Top 10 ISC 2024, dan mereka ini bikin solusi buat orang diabetes dengan cara monitoring gula darah gitu. Dan mereka nggak cuma
nge-cover satu SDG, tapi kemarin itu mereka nge-cover langsung 3 SDG guys. Nah itu kan keren banget ya. Jadi kita bakal apa dikasih tahu nih, mungkin ada tips and trick juga, mungkin ada uh, apa yang harus kita lakuin, apa yang nggak boleh kita lakuin selama ngikutin solution challenge. Itu mereka bakal share semuanya malam ini. Jadi aku harap kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa ikut ke GSC ini yang selama ini itu namanya APAC Solution Challenge. Mungkin aku bakal kasih linknya juga ya. Kalau misalnya kalian mau nonton demonya Glutara, boleh nonton di sini dulu. Terus kalau misalnya kalian mau show interest, kalian mau ikut Solution Challenge, kalian bisa juga nanti isi form ini guys. Oke, mungkin itu aja dari aku. Selebihnya akan dijelaskan sama tim Glutara itu sendiri. Jadi aku kembaliin lagi ke MC. Thank you guys. Oke, baik. Terima kasih banyak ya buat Kak Aisyah atas kata sambutannya yang benar-benar luar biasa dan juga telah membuka kegiatan ini dengan penuh semangat nih teman-teman. Oke, jump into the next session. Kita akan masuk ke sesi yang salah satunya cukup penting banget nih pada acara kita pada malam hari ini, yakni itu sesi dokumentasi. Oleh karena itu, friendly reminder nih buat seluruh peserta kegiatan, dimohon buat menghidupkan kameranya masing-masing dan juga mempersiapkan pose-pose terbaiknya. Oke, kepada panitia dokumentasi, saya persilakan untuk mengambil alih sesi ini.
3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasinya berakhir, saya berikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih ya buat panitia dokumentasi yang sudah mengabadikan momen terbaik kita pada malam hari ini. Waduh, waduh, pada keren-keren dan excited banget ya teman-teman hari ini. Kelihatan nih dari pose kecenya saat dokumentasi barusan. Oke deh, selanjutnya kita memasuki ke salah satu sesi utama yang paling ditunggu-tunggu nih sama peserta info session pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi dari para pembicara kita yang spesial hari ini. Tapi sebelum dimulai, ada yang tahu nggak sih siapa pembicara yang luar biasa pada malam hari ini? Mungkin boleh deh kalian ketik di kolom chat nih siapa kira-kira pembicara kita malam hari ini. Ada yang udah tahu atau malah belum tahu nih? Siapa? Tadi udah sempat di-spill juga ya sama Kak Sachi di awal. Oke, udah banyak yang tahu nih kayaknya dari kolom chat. Oke, ya bener banget. Malam hari ini telah hadir bersama kita Glutara Team. Mari kita sambut Kak Michael Leon Putrawidi, Kak Austin Gabriel Pardosi, Kak Margareta Olivia Haryono, dan juga Kak Godilon Audris dari Institut Teknologi Bandung. Halo kakak-kakak semua. Udah pada join di sini belum? Halo Kak Dilon, Kak Olive, Kak Austin, dan juga Kak Leon. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Udah pada siap belum buat nyampein materi kece pada info session malam hari ini? Siap dong, udah siap. Udah siap ya. Oke, keren banget nih. Bagi teman-teman yang belum tahu, aku mau kasih intermezzo nih. Jadi Glutara Team ini adalah tim teknik informatika ITB yang berhasil menyandang juara kedua di kompetisi Hackfest Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh GDSC Indonesia. Glutara sendiri itu adalah nama produk yang mereka cetuskan, yaitu berupa device pendeteksi diabetes atau kadar gula darah berbasis IoT dan juga gelombang elektromagnetik. Waduh, baca dan dengar prestasi mereka aja aku udah bener-bener merinding nih guys. Keren banget ya profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Gimana, peserta-peserta di sini udah pada excited banget belum? Kayaknya dari kolom komentarnya udah pada excited banget ya buat dengerin materi kece dari keempat speaker kita pada malam hari ini. Maka dari itu untuk semua peserta aku mau izin reminder lagi nih. Jangan lupa ya buat persiapkan fokus kalian sebaik-baiknya karena setelah ini kita akan lanjut ke acara inti dan juga seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya akan ada Q&A session di penghujung acara. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja dipersilakan kepada Glutara Team untuk menyampaikan materinya. Mungkin boleh nih buat Kak Dilon atau Kak Leon, Kak Olive, dan juga Kak Austin. Dipersilakan Kak. Belum masuk nih Kak Olive, mungkin suaranya.
Oke, mungkin Olive ada kendala dalam suara, tapi mungkin aku mau ngecek dulu suaraku masuk gak ya? Aman-aman Kak, masuk kok. Oke, mantap. Oke, pertama-tama aku ngucap selamat malam dulu buat semuanya. Terima kasih udah datang di kesempatan kali ini, dan pertama-tama aku mengucapin terima kasih banyak ke GDGOC Unsri yang udah memberikan kesempatan buat kita nih buat nyampein apa yang udah kita develop tahun lalu dan bagaimana pengalaman kita selama mendevelop solusi yang kita bangun sebagai bagian dari Solution Challenge tahun lalu. Nah, di sini kita bakal banyak ngobrol soal sharing session, kira-kira pelajaran apa aja yang bisa kita ambil, kemudian ada beberapa insight dari perjalanan kita, dan sesinya bakal kita kasih judul Sharing Session with Glutara Team, Lessons and Insight from Our Journey. Di sini aku, Michael Alan Putrawidi, akan membuka penyampaian materi yang akan kami sampaikan hari ini. Nah, mungkin disclaimer dulu, jadi materi yang kita sampaikan hari ini lebih ke kita bakal lebih banyak ngobrol dan diskusi karena kita juga sebenarnya bukan orang yang jago banget, mungkin kurang sesuai juga mungkin sama sesuai ekspektasi kalian. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar. Harapannya adalah di sini kita bisa sama-sama ngerti nih, sama-sama bisa bagi ilmu supaya kita bisa bangun solusi yang lebih baik dan harapannya Indonesia bisa jadi juara di Apex Solution Challenge tahun ini. Oke, kita bakal lanjut ke next slide. Oke, di sini kita hari ini akan bahas 6 topik yang kalau misalnya disimpulkan bisa dilihat di layar, kurang lebih mulai dari perkenalan Apex Solution Challenge itu apa, kemudian apa yang bikin Solution Challenge tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan gimana caranya kita mendevelop sebuah ide dan mengubahnya menjadi sebuah solusi yang benar-benar bisa dipakai. Selain itu kita juga akan membahas gimana cara kita mengutilisasi teknologi dari Google, tips dan trik presentasi, dan beberapa pengalaman kita waktu Google Solution Challenge tahun lalu. Boleh next slide? Oke, jadi aku akan buka dengan materi Intro to Apex Solution Challenge 2025. Jadi, boleh next slide? Jadi apa itu sebenarnya Solution Challenge? Kalau misalnya kita coba kembali nih ke Solution Challenge yang udah berlangsung sebelumnya, sebenarnya Solution Challenge itu adalah sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh Google, di mana tujuannya untuk semua pihak yang terlibat itu bisa berpartisipasi dan menciptakan sebuah solusi yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, fokus pada tahun ini itu di skopnya tuh jadi lebih kecil karena dia turun ke regional, jadi Asia Pasifik, dan organize-nya by Google Developer Group on Campus. Kalau misalnya kita refer ke tahun-tahun sebelumnya itu dibuat oleh Google Developer Student Club. Jadi kayak karena namanya berubah, organizer-nya juga berubah gitu. Dan karena skopnya berubah jadi Asia Pasifik, jumlah negara yang berpartisipasi dalam kompetisi ini juga berubah. Jadi untuk jumlah negara yang akan bertanding di Apex Solution Challenge itu ada 13 country, salah satunya Indonesia. Dan Apex Solution Challenge ini solusi yang dibuat supaya orang-orang bisa ikut berpartisipasi dalamnya. Jumlah orang yang terlibat dalam setiap kelompoknya itu 1-4 orang, dan mereka akan mendevelop solusi sesuai dengan tema-tema yang udah ditentuin. Nah, boleh next slide. Kira-kira temanya ada apa aja sih kalau tahun ini? Nah, tahun ini tuh sebenarnya udah digariskan secara garis besar. Kalau temanya itu bakal ada 5. Yang pertama adalah agriculture, kemudian ada tourism, terus ada trade, ada healthcare, dan ada sustainability. Jadi sebenarnya secara topik itu udah cukup menjurus. Jadi udah lebih spesifik lagi nih. Kita udah diarahin kira-kira topik dari solusi yang pengen kita develop tuh arahnya kemana aja. Kayak misalnya agriculture, itu fokusnya lebih ke gimana caranya kita bisa develop tech solution yang bisa optimize farming misalnya, atau gimana caranya kita bisa membuat solusi yang bisa menjamin adanya food security yang baik gitu. Atau kalau misalnya trade, gimana caranya kita bisa streamline commerce atau misalnya membantu bisnis kecil supaya bisa berkembang menjadi bisnis besar yang berguna bagi lebih banyak orang. Jadi dari segi tema itu sebenarnya sudah lebih tergambarkan nih tahun ini, udah ada 5. Jadi kita tinggal develop berdasarkan tema yang udah ditentuin sama panitia dari Google Developer Group on Campus yang ada di seluruh Asia Pasifik. Nah, boleh next slide. Oke, nah apa sih yang bikin beda dari Solution Challenge tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, judul seksinya ini kita akan bahas sedikit banyak apa sih yang bikin beda dari Solution Challenge tahun ini, mulai dari jadwal dan berbagai hal yang lainnya. Boleh next slide? Oke, nah kita akan mulai dari timeline. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari timeline, itu untuk
dimulai dari proses registration dan team formation. Jadi di sini teman-teman sebenarnya udah bisa mulai untuk melakukan registrasi dan bikin tim mulai dari tanggal 17 Maret kemarin. Jadi udah bisa dimulai sebenarnya dari kemarin, dan proses registrasinya itu akan terus dibuka sampai akhir dari bulan ini, tanggal 30 April. Nah, selain dari itu, kalau dari Google Developer Group on Campus-nya sendiri juga menyediakan virtual workshop di mana kita bisa ikut, dan itu ada dalam berbagai rangkaian yang dimulai dari tanggal 26 Maret kemarin sampai tanggal 26 April. Jadi dari segi waktu masih cukup panjang nih buat kita ngelakuin registrasi, bikin tim, dan develop semua yang kita butuhin gitu. Selanjutnya ada prototype development yang prosesnya udah bisa dimulai dari tanggal 1 kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu sebelumnya acara ini, prototype development-nya itu udah bisa dimulai dari tanggal 1 kemarin gitu. Dan prototype development ini bakal ditutup registrasinya tanggal 16 Mei. Jadi masih ada waktu 1 bulan lebih banget. Jadi waktunya sudah cukup banget buat kita semua develop solusi yang benar-benar bermanfaat gitu bagi banyak orang. Nah, yang gak kalah seru, itu bakal ada pengumuman top 10 dari Google Solution Challenge untuk yang APEC, dan top 10-nya itu akan diumumkan tanggal 2 Juni, dan yang gak kalah seru adalah proses finalnya itu akan dilaksanakan secara in person di bulan Juni. Jadi ini yang ada yang lumayan bikin beda nih dari tahun-tahun sebelumnya, karena proses finalnya akan dilaksanain in person guys. Jadi kalau misalnya kalian berkesempatan buat masuk sampai ke final, ini lumayan banget nih kesempatan buat istilahnya kayak jalan-jalan kan ke luar negeri gitu. Boleh ke next slide? Oke, nah sebenarnya apa aja sih yang diperluin buat submisinya gitu? Jadi apa aja yang perlu kita kumpulin supaya kita bisa berpartisipasi atau bikin solusi dari perlombaan ini gitu, Solution Challenge. Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama itu project deck. Nah, project deck itu kita diminta untuk membuat sebuah solusi di mana isinya tuh kurang lebih adalah detailed description dari solusi yang kita propose. Kayak misalnya kita mau coba bikin solusi untuk mengembangkan UMKM gitu misalnya. Nah, detail description-nya tuh kira-kira solusi kita akan seperti apa, langkah-langkah kita yang akan kita lakukan seperti apa, produknya tuh akan meliputi pihak apa aja, fiturnya apa aja, dan lain sebagainya gitu. Itu akan dijabarkan kurang lebih secara jelas pada project deck. Nah, selain dari itu juga kita akan submit prototype link. Jadi selain dari kita merancang ide yang baik, kita juga memerlukan solusi yang benar-benar bisa dipakai sama orang gitu. Nah, prototype link ini kita diminta untuk melampirkan sebuah prototype yang benar-benar bisa dipakai, functional prototype yang menunjukkan setidaknya 2-3 fitur. Jadi konsepnya tuh mungkin kalau teman-teman pernah kenal sebelumnya minimum viable product atau MVP. Jadi memang tahap prototype yang masih cukup awal untuk bisa disubmit. Jadi cukup 2-3 fitur aja. Nah, selain dari 2 itu juga ada video demo nih. Jadi teman-teman selain diminta buat definisiin kira-kira kalian butuh requirement-nya seperti apa, bikin apa, dan produk yang bisa dipakai, teman-teman juga diminta untuk bikin sebuah video yang durasinya up to 3 minutes, jadi sekitar 3 menit, untuk explain kira-kira solusi yang kalian bangun itu seperti apa. Jadi lebih ke gimana caranya supaya solusi ini, kalau orang nonton videonya tuh paham kira-kira ini bakal diaplikasiin di mana, dan gimana cara proses kalian mendevelop solusi itu. Nah, ada juga nih hal unik yang bikin Solution Challenge tahun ini beda sama tahun-tahun sebelumnya, karena sebenarnya tema dari tahun ini adalah AI for a Better Tomorrow. Jadi, fokus dari Solution Challenge tahun ini adalah lebih ke gimana caranya kita bisa mengutilisasi teknologi AI untuk bisa bantu orang yang banyak gitu. Nah, makanya di sini benar-benar mandatory atau bahkan bisa disebut wajib ya buat teman-teman untuk menggunakan Gemini atau Gemma di dalam prototipe yang udah kalian bangun. Nah, Gemini atau Gemma itu apa? Gemini itu sebenarnya kayak mungkin kalian udah tahu juga, itu seperti OpenAI bikin ya chatbot, dan kalian bisa pakai API yang ada dalam Gemini dan Gemma untuk develop solusi kalian gitu. Dan yang gak kalah penting adalah solusi yang dibangun itu harus di-develop dalam bahasa Inggris gitu. Oke, boleh lanjut ke next slide. Nah, kira-kira udah kebayang nih, ada banyak hal informasi yang kita dapat dari sekian slide tadi. Nah, kira-kira journey kalian ke depannya tuh bakal seperti apa sih kalau misalnya kalian berpartisipasi dalam kompetisi ini? Nah, fasenya tuh bakal dibagi jadi 4. Dan kita akan mulai bahas dari fase yang pertama, yaitu registration and team formation. Jadi di fase pertama ini, kalau misalnya kita lihat dari segi timeline, kan memang kita masih ada di fase 1 dan fase 2 gitu. Nah, di fase 1, teman-teman diminta untuk
mendaftar sebagai individual dan kita diminta juga untuk membangun sebuah tim yang anggotanya bisa sampai 4 orang gitu. Jadi itu bisa dari teman kalian atau teman kuliah kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi teman-teman boleh banget buat bikin grup dan coba registrasi yang ada pada platform mereka gitu. Nah, setelah phase pertama selesai, akan dilanjutkan ke phase yang kedua, yaitu prototype development. Jadi prototype itu bakal kalian bangun, ide-ide yang udah kalian usulkan itu bakal kalian define gitu secara bagus di sini. Jadi mulai dari definisiin problemnya tuh apa, challenge seperti apa yang mau kalian hadapi dengan Google AI Technologies. Kemudian gimana caranya kalian bisa align dengan tema-tema yang udah disebutin sebelumnya. Kayak dari 5 tema tadi, supaya problem statement-nya tuh benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada di situ. Dan yang gak kalah penting, di tahap ini juga teman-teman udah bisa mulai buat bikin solusinya gitu. Bikin solusinya pakai AI solution, dan kita coba untuk highlight kira-kira impact sama possibility buat kita bangun solusi itu seperti apa gitu. Jadi dijelasin secara baik dan jelas di fase yang kedua. Oke, boleh next slide. Nah, di fase yang ketiga, pada saat proses development dan proses ideasinya selesai, kita akan masuk ke fase project submission, di mana teman-teman diminta untuk bikin 3 deliverables yang tadi nih, mulai dari working prototype, kemudian ada demo video, dan juga ada deck yang harus dibuat sebagai bagian dari hal yang harus disubmit. Nah, beberapa detail yang mungkin bisa di-highlight, demo video tuh up to 3 minutes. Jadi, usahain banget buat bikin demo videonya itu benar-benar compact. Dan nggak lebih dari 3 menit gitu. Karena menurut aku sendiri sebenarnya durasi pembatasan 3 menit itu cukup penting. Dan ini perlu jadi concern gitu kalau misalnya kalian develop videonya kepanjang juga mungkin. Nah, selain dari itu, teman-teman juga diminta untuk submit solusinya sebelum deadline. Jadi kan tadi udah disampaikan timelinenya, mungkin nanti kalian bisa cek lagi di web resminya, ada juga timelinenya di sana. Coba untuk sesuaiin sama timelinenya. Atur waktu kalian yang baik supaya kalian bisa fit in sama waktu yang udah ditentuin dari mereka gitu. Nah, setelah project submission selesai, kita akan masuk ke phase 4, yaitu final, di mana pada tahap ini, solusi yang udah kalian bikin, semua submisi yang udah kalian kumpulin itu bakal dinilai secara langsung oleh juri, dan juri itu bakal memberikan kriteria mereka gitu, kira-kira apakah kalian layak untuk lanjut ke tahap berikutnya kan top 10, jadi apakah kalian layak untuk masuk ke top 10 atau enggak, dinilai dari berbagai aspek dan solusi yang udah kalian bangun. Kurang lebih kayak gitu. Boleh next slide. Nah, mungkin yang jadi salah satu motivasi kalian juga buat ikut kompetisi adalah hadiah ya. Jadi hadiah dari Google Solution Challenge APEC tahun ini tuh lumayan gede. Itu ada $5,000 dan itu terbagi dalam 3 kategori, mulai dari Best AI Use Case dengan $2,000, kemudian ada Social Impact $2,000 dan People's Choice $1,000. Nah, kalau misalnya dari pengalaman kita tahun lalu, People's Choice itu nanti kita kayak bakal di voting gitu sama orang-orang yang ada di seluruh dunia. Jadi kayak kita tinggi-tinggian voting gitu lah. Terus social impact tuh bisa dilihat dari namanya sih. Jadi kayak seberapa besar dampak sosial yang bisa kalian bikin dari solusi kalian. Kemudian Best AI Use Case itu lebih gimana caranya solusi kalian tuh benar-benar mengutilisasi teknologi AI dengan baik gitu. Boleh next slide? Nah, Oke, mungkin sedikit disclaimer dulu, karena Solution Challenge tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi mungkin informasi yang kami sajikan di sini beberapa cukup refer ke yang ada di tahun sebelumnya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan yang belum terbahas pada section yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut nih soal hackathonnya seperti apa, kemudian requirement, dan bahkan ada hal yang lebih detail lagi dicantumkan di webnya, yaitu kriteria evaluasi seperti apa yang mereka mau, itu kalian bisa berkunjung langsung ke webnya yang ada di vision.hacktoscale.com/event/APEC Solution Challenge. Atau kalau misalnya bisa lebih cepat, mau lebih cepat, kalian teman-teman bisa scan QR yang ada di bagian kiri. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian section ini. Untuk section berikutnya bakal aku serahin ke speaker yang berikutnya. Kembali ke Alif. Oke, apa suara aku udah masuk nih? Udah masuk. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ternyata setting mikrofonnya salah, jadi nggak masuk suaranya. Oke deh, thank you Leon. Jadi, ya boleh next slide. Jadi tadi udah dijelasin nih tentang APEC Solution Challenge sama Leon nih, yang tahun ini apa bedanya, apa yang menarik sama
dibandingkan tahun lalu. Coba deh aku mau cek deh, bisa tulis di chat nih, mungkin ketik angka 1 kalau kalian ingin ikutan nih Solution Challenge tahun ini nih. Coba ramein di chat nih, banyak nggak yang mau ikutan? Mau banyak nih, kayaknya pada semangat buat ikut. Oke, nah sekarang kan kalian udah punya semangatnya. Nah tapi kan sebelum kalian bisa ikutan, harus ada solusi yang bakal kalian submit dong. Beberapa di antara kalian mungkin masih bingung nih, mau bikin apa ya, ide apa yang bisa dijadiin solusi buat disubmit Solution Challenge tahun ini. Nah di sini aku mau jelasin sedikit mengenai tips-tips dari kita, gimana caranya develop ide dan mengubahnya menjadi solusi yang layak buat kalian kembangin di Solution Challenge ini. Mungkin bisa next slide. Nah, sebenarnya ya, masalah-masalah di sekitar kita itu banyak banget, tapi itu juga luas banget. Nah, ini ada 2 poin utama yang mau aku tekenin dulu di awal. Jadi, kalian ini harus selalu curious, selalu pengen tahu, penasaran sama apa yang terjadi di sekitar kalian, dan juga explore cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena solusi itu bisa kalian kembangin kalau misalnya kalian udah tahu masalahnya apa. Nah, jadi pertama kita bahas tentang masalahnya dulu. Oke, next slide. Nah, jadi gimana sih kita bisa nemuin masalah itu? Ini tips dari aku dan kita juga. Jadi kalian bisa lihat dari masalah yang mungkin personal buat kalian, tapi jangan berhenti di situ aja. Kalian juga bisa consider masalah-masalah global yang terjadi saat ini. Nah, masalah global ini mungkin kalian bisa tahunya dari baca berita atau di sosial media. Mungkin di sosial media kalian sering lewat di FYP yang sekarang isu-isu lagi marak sekarang ini apa sih? Terus bisa juga di forum-forum komunitas, atau mungkin kalian kalau lagi ngobrol sama teman kalian, terus sekarang itu yang lagi sering dibahas itu masalah apa. Nah, itu kalian bisa banyak explore di bagian situ. Jadi selalu perhatiin tren-tren yang ada saat ini dan mungkin potensi-potensi yang masalah yang bisa kalian selesaikan untuk membuat solusinya nanti itu. Oke, next. Nah, tadi itu mungkin kita baru bahas problem secara garis besarnya. Itu kan masih banyak banget tuh. Kalian kumpulin aja semua yang kalian dapetin, misal dari internet, dari sosial media, atau dari manapun yang kalian dapat. Nah, setelah kalian udah dapet banyak nih masalah-masalah itu, jangan berhenti di situ aja, tapi kalian juga harus riset lebih dalam lagi di tiap masalahnya. Kalian bisa riset mengenai scope-nya, kemudian juga impact-nya. Jadi misalnya masalah ini itu berdampak ke siapa aja sih? Mungkin apa hanya terjadi di Indonesia atau terjadi di seluruh dunia. Jadi impact-nya besar dan kalian bisa perhatiin juga urgensinya. Karena semakin urgent problemnya itu berarti semakin baik kalau kalian membuat solusi di bidang tersebut ya. Kemudian identifikasi juga stakeholders-nya. Nah, stakeholder ini siapa aja yang pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah atau solusi yang nanti mau kalian buat. Nah, jadi pihak-pihak ini itu nanti bisa membantu kalian dalam mengembangkan solusinya. Misalnya, kalau dari kasus kita kemarin, kita kan di bidang kesehatan nih. Nah, stakeholder-nya berarti kalian bisa seperti dokter, atau tenaga medis, atau siapapun yang bekerja di bidang kesehatan. Nah, kalian bisa tanya-tanya tuh ke mereka, kira-kira masalahnya itu apa sih? Kemudian pain points mereka itu apa yang bisa kita bantu. Jadi kalian bisa lebih tahu mengenai masalah mereka dan nanti solusi kalian juga pastinya pengennya bisa membantu mereka kan ya. Jadi itu kalian juga harus tanya-tanya ke banyak orang, ke banyak stakeholders. Kemudian juga ini juga nggak kalah penting, jangan cuma ngelihat masalahnya, tapi mungkin kalian juga explore mengenai solusi-solusi yang sekarang sudah ada terkait masalah tersebut.
waktu itu pernah ada yang nanya aku, sebenarnya solusi yang kita buat itu harus benar-benar baru dan belum ada atau sudah ada juga bisa sih. Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya kalau solusi yang serupa itu sudah ada, itu nggak apa-apa. Pokoknya kalian itu harus nemuin gaps atau unique value dari solusi yang nanti mau kalian buat. Nah, unique value itu nanti adalah keunggulan dari solusi kalian yang belum ada di solusi lain. Jadi kalau mengembangkan atau terinspirasi dari solusi yang udah ada itu nggak apa-apa. Tapi kalian lihat gap-nya, apa sih yang belum diselesaikan dengan solusi tersebut, atau ada pain points yang lebih penting yang di solusi itu belum ada. Nah, itu kalian bisa masuk di situ, solusi kalian nanti akan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan di solusi yang sudah ada itu. Oke, lanjut. Nah, tadi udah bahas tentang masalah nih. Sekarang kita masuk ke solusi. Kalian sudah tahu masalahnya, kalian udah paham dan riset lebih dalam mengenai masalahnya. Sekarang solusinya kalian harus benar-benar pikirin juga problem apa yang benar-benar ingin kalian selesaikan. Jadi tadi itu kan masih luas banget, masih general. Nah, kalau saran aku sih lebih baik solusi kalian itu menyelesaikan problem yang spesifik. Jadi kalian juga harus lihat core value dari solusi kalian itu menyelesaikan problem apa. Kemudian target audience-nya itu juga harus kalian perhatikan. Target audience ini target user ya. Jadi siapa yang nanti bakal pakai solusi kalian dan gimana solusi itu bisa membantu mereka. Nah, kalau cara dari kita dulu waktu mengidentifikasi target audience ini kita pakai namanya user persona. Jadi kita bikin user persona, mungkin kalian bisa cari di internet ya untuk detailnya. User persona ini intinya seperti membuat kayak daftar pain points dari usernya, kemudian apa kebutuhan mereka, dan dari situ nanti kita bisa lihat nih kira-kira solusi kita itu harus menyelesaikan masalah apa sih. Jadi nanti bisa benar-benar membantu user yang bakal pakai solusi kita itu. Dan juga pastiin solusi kalian ini visible dan sustainable ya. Visible ini artinya kalian benar-benar bisa menyelesaikan dan membuat solusi ini sampai jadi atau sampai MVP lah ya gitu, minimum viable product. Nah, ini bisa disesuaikan sama kemampuan kalian dan kemampuan tim kalian. Jadi pastiin kalian bisa nyelesainnya. Dan sustainable. Sustainable ini baik dari sisi lingkungan ataupun juga dari sisi solusi atau produknya sendiri. Jadi kita pasti nggak pengen produk ini berhenti cuma di lomba ini aja. Jadi kan pengennya pasti nanti selanjutnya masih bisa dipakai sama orang dan membantu mereka gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa ngelihat apakah ini sustainable, bisa dilanjutkan untuk jangka panjang gitu. Oke, boleh next. Nah, ini misalnya nih, kalian punya banyak ide solusi. Kalian punya banyak ide solusi, kira-kira kita milih yang mana nih buat disubmit di solution challenge, yang mana nih yang paling bagus solusi kita. Nah, ini ada 4 poin yang mungkin bisa jadi poin-poin pertimbangan kalian dalam memilih solusi. Yang pertama itu visibility, kayak yang tadi aku udah bilang, karena ini juga nanti kalian juga harus ada submit video demo ya. Jadi nanti itu produk kalian atau solusi kalian itu harus bisa jalan atau bisa dipakai, makanya ini harus visible. Terus yang kedua, impact-nya. Kalian lihat impact-nya, ini berdampak ke siapa aja, kemudian urgensinya juga ya, kayak yang tadi aku sudah bilang, jadi problem ini urgent nggak untuk diselesaikan sekarang, dan kalau misalnya memang urgent itu bisa jadi poin plus buat kalian dan nanti bisa kalian highlight nanti waktu presentasi atau di video demo. Dan ini yang nggak kalah penting nih, ini keunikan, uniqueness. Jadi solusi kalian itu harus unik. Ini juga salah satu
salah satu saran dari mentor kita waktu itu, ini salah satu yang paling berguna buat kita. Jadi kalian itu harus nemuin keunikan atau unique value dari produk kalian. Nah ini jadi kalian harus lihat apakah solusi ini unik. Kemudian yang terakhir adalah target audiensnya atau target usernya. Ini juga berhubungan dengan impact ya. Semakin banyak user atau siapapun yang terbantu dengan solusi kita itu bakal semakin baik. Jadi ini 4 poin yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau punya banyak solusi dan kira-kira milih yang terbaiknya itu yang mana. Gitu, lanjut. Nah, tadi udah nih bahas tentang problem, terus bahas tentang solusinya, udah dapet solusinya. Kira-kira solusinya ini beneran bisa membantu mereka nggak ya? Nah, itulah kenapa pentingnya validasi. Karena pada akhirnya kita pengen bikin solusi bukan buat diri kita sendiri aja, tapi bisa membantu mereka kan ya. Jadi, kalian juga harus validasi apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dan nantinya mereka mudah menggunakannya. Kemudian ini juga akan berdampak ke kesuksesan produk kalian atau solusi kalian di jangka panjangnya. Oke, bisa next. Kalau dari kita sendiri waktu itu kita pakai namanya framework design thinking. Ini framework yang cukup bagus buat kita, menurut kita. Jadi aku saranin kalian explore di sini sih, explore di framework ini. Kalian coba cari tahu lebih dalam tentang ini. Jadi intinya sih framework ini adalah framework yang biasa dipakai untuk mengembangkan sebuah produk atau sebuah solusi dengan mengutamakan user di setiap tahapannya. Nah, di sini ada 5 tahap. Pertama empathize, define, ideate, prototype, kemudian yang terakhir testing. Nah, kalau di tahapannya design thinking ini, itu proses validasinya dilakukan di akhir sama, dilakukan di awal sama juga di akhir. Nah, jadi di awal itu di tahap empathize, itu kita lebih ke validasi masalah mereka itu apa. Karena kalau misalnya mungkin kalian misalnya cuma baca-baca dari internet atau dengar dari cerita teman, tapi kalian nggak benar-benar ngalamin, itu kan mungkin kurang paham dengan masalah mereka itu sebenarnya apa. Jadi kalian bisa survei atau bisa interview ke user-user yang nantinya bakal pakai solusi kalian atau yang ingin kalian bantu gitu. Nah, jadi itu di tahap empathize. Kemudian selanjutnya tahap define, ideate, prototype, ini tahap pengembangannya ya. Jadi mungkin kalian bisa explore lebih dalam. Jadi ada bikin, misalnya tadi ada bikin user persona, kemudian list pain points-nya, kemudian list fiturnya, dan lain sebagainya. Dan setelah nanti solusinya jadi, itu terakhir ada tahap testing. Kayak namanya ya, testing. Jadi kita ngetes apakah solusi kita ini udah sesuai untuk kebutuhan mereka. Nah, ini juga validasi lagi. Jadi sudah membantu mereka nggak sih? Kemudian mereka makainya itu udah enak nggak? Ada kekurangan nggak? Ada yang masih bisa dikembangin lagi? Nah, ini jadi testing ini penting banget untuk memvalidasi apakah solusi kalian nantinya udah sesuai dan bisa dipakai sama mereka gitu. Jadi ini sih poinnya sih kalian mungkin pelajari tentang framework design thinking ini. Kalau saran kita mungkin pakai ini buat pengembangan solusi kalian itu bakal beneficial banget. Dan ya, jadi gitu aja dari aku. Mungkin bisa next. Nah, untuk topik selanjutnya aku serahin ke Dylan. Oke, thank you Olive atas penjelasannya tadi, lumayan wow banget ya, sangat berisi dan juga pasti bakal membantu kalian buat mengembangkan solusi kalian. Nah, di section ini aku bakal lebih fokus ke bagian teknologi dari Google-nya, khususnya gimana sih produk dari Google itu bisa membantu kalian untuk merealisasikan fitur-fitur dari solusi atau produk yang kalian pengen buat gitu. Mungkin boleh next. Aku bakal lebih banyak ceritain ya untuk teknologi Google ini dari
pengalaman kami tim Glutara ketika ngembangin aplikasinya, di mana ada 3 komponen di aplikasi kami, yaitu ada back-end-nya, ada mobile app-nya, dan ada juga bagian machine learning-nya atau model prediction. Dan di setiap komponen itu kita pakai banyak sekali teknologi atau tools-tools dari Google. Mungkin pertama dari back-end kita ada pakai beberapa tools. Di situ ada Golang untuk programming language. Kenapa kita pakai? Karena yang pertama Golang itu lumayan cepat untuk respons ya, kayak untuk dari mobile apps-nya ke backend itu lumayan cepat untuk processing, untuk mengembalikan respons dan macam-macam. Dan kemudian dia juga lumayan familiar ya, terutama untuk aku sama Leon yang ngembangin backend-nya, jadi ya supaya lebih cepat pengerjaannya ya, dan kita pakai Golang gitu. Kemudian kita juga ada pakai Google Maps Platforms, di mana itu kita gunain singkatnya untuk melakukan user location tracking, di mana kita itu bisa nge-track user atau penderita diabetes itu lagi di mana sih, supaya bisa kita bantu gitulah. Dan kemudian selanjutnya yang tidak kalah utama kita pakai itu ada Cloud Run, ada Google Cloud Platforms, di mana kita pakai ini untuk melakukan Cloud Run. Jadi backend-nya ini nggak usah nyala secara lokal, tapi dia nyala kayak di servernya Google, dan kita bisa langsung akses di mobile apps gitu. Dan ini kalau pakai Google Cloud itu sangat memudahkan proses development, terutama untuk yang mobile app, dan itu sangat kita rasakan sih. Dan kemudian kita juga ada pakai Firebase, terutama servisnya itu untuk Firestore-nya ya, dimana itu kita jadiin sebagai database utama kita untuk nyimpan berbagai macam hal yang dibutuhkan sama aplikasi. Kemudian kita juga ada pakai MLKit, dimana MLKit ini lebih fokus untuk kebutuhan QR, di mana dia untuk mengenerate QR dan juga untuk membaca QR itu, karena ada keperluan lah untuk fitur di dalam aplikasinya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting dan yang juga harus kalian pakai ya untuk solution challenge tahun ini, yaitu ada Gemini. Dan di sini Gemini itu merupakan multimodal generative AI, dan kita memang sangat butuh itu di aplikasi Glutara kemarin, karena kita punya prompt lah, di mana kita butuh gambar yang sebagai bagian dari promptnya, dan Gemini itu sangat melengkapi hal tersebut untuk melakukan untuk merealisasikan fitur itu. Kira-kira seperti itu sih, lebih ke bagian multimodalnya ini yang sangat menjadi poin plus kenapa kita pakai Gemini. Mungkin boleh lanjut ke bagian berikutnya, yaitu untuk komponen yang front end. Oke, ini untuk front end ya, lebih sedikit kalau dibandingkan back end, tapi ya sangat esensial juga untuk mobile app kita, di mana kita pakai 2 combo, yaitu ada programming language Dart sama ada pakai framework untuk mobile apps yaitu Flutter. Dan itu kebetulan untuk Austin sendiri kali pertama dia nyobain ngedevelop mobile app-nya, dan itu juga lumayan pelajaran berharga lah buat kita ya sebagai tim. Dan kemudian kita juga masih pakai Google Maps untuk melakukan user location tracking, dan yang terakhir kita juga pakai Firestore. Di sini ada bagian database-nya, tapi kalau untuk mobile app sendiri dia juga ada bagian service push notifications untuk ngasih notifikasi ke user lah, dan itu menjadi salah satu poin plusnya. Dan yang terakhir boleh lanjut ke bagian komponen machine learning-nya. Jadi di sini kalau di Glutara sendiri tuh dia ada kayak model AI gitu, di mana tugas modelnya itu untuk memprediksi kadar gula darah dari pengguna itu lagi di mana sih saat itu. Dan di sini kita pakai TensorFlow untuk mengembangkan modelnya. Dan ada 2 kegunaan dari TensorFlow-nya ini. Yang pertama yaitu untuk membangun model prediksinya dengan menggunakan kode. Kalau misalnya kalian mungkin pernah ya juga pakai Python, kemudian pakai library TensorFlow, itu bisa membangun model prediksinya. Di situ kita pakai TensorFlow. Dan yang kedua, setelah modelnya jadi, setelah modelnya kita train, kita bisa serving dengan menggunakan TensorFlow serving dari Docker, di mana itu juga mirip ya. Jadi modelnya ini bisa nyala secara terus-menerus, jadi nggak perlu kita harus melakukan prediksi secara manual kalau misalnya kayak di code atau di notebook itu. Jadi dia bisa nyala terus-menerus, dan kemudian akhirnya dari backend itu bisa request lah ke servingnya TensorFlow
untuk nanyain ini kadar gula darah dari dengan data ini berapa sih dari modelnya. Kira-kira gitu sih untuk melakukan untuk bagian komponen machine learning ini. Nah, boleh lanjut? Kenapa sih Google Text atau tools ini kita pakai dan sangat intensif ya kalau kalian lihat dari penjelasanku tadi, kita pakai di berbagai komponen dari aplikasinya. Ini ada beberapa alasan kenapa kalian harus pakai Google Text. Yang pertama itu student friendly and accessible. Jadi kalau misalnya kalian cek di website dari platformnya Google atau kalian ngelihat misalnya dari Google Cloud, itu kalian bisa ketemu bagian yang bisa ngasih free trial-nya lah. Dan itu lumayan sangat membantu, dan juga free trial-nya ini nggak nanggung-nanggung. Kuotanya juga lumayan gede, jadi kalian nggak perlu takut lah kalau misalnya mau pakai itu untuk ngedevelop produk kalian. Karena kuotanya itu sangat gede, dan yang pastinya sangat cocok untuk melakukan development. Dan yang kedua, dan alasan lainnya kenapa dia student friendly and accessible, dia juga punya banyak dokumentasi. Kalau kalian bisa search, itu dokumentasinya banyak, ada di mana-mana untuk berbagai tools yang ada, dan itu bisa kalian gunakanlah untuk membantu kalian mengembangkan aplikasi. Nah, yang kedua ada scalable dan reliable. Mungkin untuk scalable-nya dulu. Kenapa sih scalable? Karena kalian bisa pakai bahkan bagian terkecil dari service atau kayak benefit yang diberikan dari tools itu, kalian bisa pakai dikit aja, bahkan dari mulai sedikit kalian bisa pakai untuk mengembangkan aplikasi kalian gitu. Dan kemudian kalau misalnya kalian mau tambahin fitur baru atau ada sesuatu yang lebih kompleks yang harus ditambahin memang ke dalam fitur kalian, itu gampang banget untuk dilakukan. Makanya dia sangat scalable. Dan kalian bisa gunain ini untuk membuat minimum viable produknya. Nantinya kalau misalnya mau dikembangin lagi nih, fitur apa yang mau ditambahin atau fitur apa yang mau diperkuat fungsinya, kalian bisa lakukan itu dengan sangat gampang kalau pakai Google Text. Dan yang kedua dia reliable, ya Google lah. Sudah pasti nggak mungkin ada ceritanya dia tiba-tiba mati atau ada error dari sananya gitu yang membuat mungkin development kalian jadi kayak terhambat gitu. Dan ya itulah. Lanjut yang ketiga, rich ecosystem. Teks Google itu sangat banyak ya, API-nya, tools-nya, terus kemudian framework atau bahkan programming language tadi itu sangat banyak. Kalian bisa pakai, bahkan kalau mau pakai semua untuk semua produk Google, maksudnya kalau kalian mau ngembangin semua fitur aplikasi kalian pakai Google itu sangat-sangat mungkin gitu. Jadi gampang banget, dan menurut kami sendiri, apa tadi? Karena dia rich ecosystem ini, jadi banyak bagian yang kalian nggak perlu takut lah untuk kalau misalnya tiba-tiba kekurangan gitu. Jadi development-nya sangat cepat dan kalian bisa integrasi dengan sangat gampang lah, karena setiap tools dari Google itu bisa saling melengkapi. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya ada ini kenapa sih kayaknya nggak kompatibel deh antara tools yang ini dengan yang ini. Itu kalian nggak perlu takut, karena meskipun ada error itu gampang banget untuk kalian solve gitu. Dan yang terakhir, dia easy untuk bekerja sebagai tim ya. Misalnya kalau kemarin kita pakai ada Google Cloud Platform juga, di mana itu nyediain banyak sekali service-nya. Itu kita ada Glutara, aplikasi Glutara itu ada dalam satu folder atau dalam satu proyek gitu. Dan di situ sangat mudah untuk maintain aplikasinya. Kayak kalau misalnya dari back-end nih ada sesuatu yang perlu diupdate, kemarin tuh tinggal ngomong aja ke Leon yang megang bagian Google Cloud-nya, tolong dong ini diupdate ke Cloud Run-nya. Jadi itu gampang banget gitu kalau mau kerja sebagai tim. Dan itu sih beberapa hal yang mungkin bisa aku sampaikan ya, kenapa Google Text ini sangat membantu kalian atau sangat bagus kalau kalian pakai untuk mengembangkan aplikasi. Karena memang se-rich itu
segampang itu memang sudah sangat disediakan lah dari Google-nya untuk kalian ngembangin gitu. Oke, di slide selanjutnya cuma sedikit aja sih tambahannya. Jadi ini ada banyak sekali Google teknologi dari Google atau tools-tools dari Google yang bisa kalian pakai. Entah mungkin itu teknologinya untuk alternatif atau kalau misalnya untuk menambahkan fitur baru ke dalam aplikasi kalian gitu. Contohnya misalnya kalau untuk mobile app tadi tim kami tuh pakai Flutter sama Dart gitu. Kalian kalau mau ngembangin mobile app nggak usah harus itu, masih ada Android SDK yang bisa kalian pakai juga untuk ngembangin mobile app gitu. Kemudian kalau misalnya butuh bagian desainnya, kira-kira desain seperti apa sih yang cocok untuk aplikasi kalian? Kalian bisa pakai ada design language dari Google yang dikembangin namanya Material Design. Terus untuk AI nih misalnya, kalian nggak harus pakai Gemini. Kalian juga bisa pakai Gemma atau kalian juga bisa pakai service dari Vertex AI. Dan ada juga beberapa API, contohnya misalnya Google Chat API dan juga ada Kubernetes di mana itu bisa gampangin kalian untuk melakukan otomasi atau misalnya untuk testing itu bisa pakai Kubernetes. Masih banyak dan kalian bisa banget untuk explore lebih lanjut cari di Google-nya atau cari di website. Mungkin itu sih untuk bagianku. Lanjut ke bagiannya Austin. Thank you. Masukin. Oke, mungkin enough tadi kalau kita udah dengar banyak banget masukan dari Leon, Olive, bahkan tadi sangat-sangat teknikal ya dari Dylan. Mungkin ini aku mau nge-highlight dikit dari salah satu parameter yang kita gunain yang dilakukan juga oleh penilaian oleh mereka dari tim Google Solution-nya sendiri. Cuman basically ini balik lagi ke apa yang udah kami rasain dan apa yang kami ingin share. Maybe it works for some of teams, maybe it's not, tapi at least this is what we got to give to you guys. Oke, mungkin next. Nah, sebenarnya itu gimana sih sebenarnya kita how to create a winning presentation. Nah, jadi parameter itu sebenarnya ada dua yang paling utama. Yang pertama itu decking, gimana kalian nge-package informasi-informasi, knowledge terkait solusi kalian ke dalam sebuah presentasi. Either itu bisa dengan Google Slide, bisa dengan Canva dan lain sebagainya macamnya. Itu decking. Tapi beda lagi dengan pitching, di mana pitching itu kalian nge-deliver. Gimana hasil decking udah kalian bikin, itu kalian deliver. Umumnya bisa dalam bentuk presentasi seperti kalian waktu nanti di offline. Tapi ini juga works juga untuk demo video kalian. Gimana caranya demo kalian, video kalian itu juga sebagus itu untuk bisa nge-up nilai kalian. Nah, juga mungkin dari apa yang aku sendiri bandingin dan juga dapetin dari tim kami kenapa kami bisa terpilih itu salah satu yang tema bukan tema, salah satu motivasi yang selalu kami lakukan. Jadi, dan juga begitu juga presentasi seterbaik mungkin itu yang kami lakukan, begitu juga dengan demo video. Dan menurutku itu yang bikin kami berbeda dari tim-tim lainnya untuk bisa nge-highlight dan nge-up nilai kami juga sih kemarin, dan hopefully bisa ngebantu kalian juga. Oke. Di slide selanjutnya bakal lebih detail lagi untuk gimana caranya untuk dari bagian decking ya, dari gimana kalian nge-cover solusi kalian di dalam sebuah pitch deck presentasi gitu. Nah, yang pertama itu yang paling penting itu sebenarnya define your message sih. Gimana caranya kalian nge-deliver, apa sih sebenarnya problem yang kalian mau angkat, sepenting apa sih sebenarnya problem itu, dan gimana solusi kalian gitu. Dan kalau misalnya kita coba throwback ke beberapa sesi mentoring kita, Mr. Supraval itu benar-benar kasih saran kayak ini solusi lebih bagus kalau misalnya kita punya fitur ini gitu, atau misalnya kita punya hal-hal unik yang bisa kita banggain di solusi kita gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bahas dari segi
ada bagian setnya sedikit karena mentoringnya harus dilaksanain ngikutin jamnya Bangladesh. Jadi kita kalau mentoring itu pasti kayak jam setengah 12 malam, jam 12 malam kayak gitu. Jadi karena ngikutin waktunya sana, jadi ya konsekuensinya ya gitu. Tapi so far seru kok karena kita cukup enjoy dan kita belajar banyak dari proses mentoring ini. Mungkin gitu aja, aku bakal pas ke Olive. Next slide. Nah, terus ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu dari awal kali ya. Setelah kita dapat pengumuman kalau kita masuk top 10, itu kan kita dapat kesempatan buat demo day. Jadi demo day ini adalah kesempatan buat kita presentasiin dan demoin solusi yang kita buat, yaitu Plutara, di live stream YouTube-nya Google for Developers. Jadi ya ini lumayan bikin nervous dan kita persiapannya juga lumayan panjang itu setelah pengumuman top 10 kita persiapan buat hari-harinya karena juga ada tanya jawab dengan juri ya, jadi harus dipersiapin juga. Nah ini mungkin ya kayak yang di slide ini tulisannya tiga kata yang menggambarkan kita waktu itu nervous tapi excited banget, dan saking nervousnya mungkin kalau ada yang nonton demo day kita tahun lalu ada sedikit insiden guys. Mungkin kalau kalian penasaran bisa cek di link YouTube-nya itu, atau kalian bisa cari di YouTube Solution Challenge Demo Day 2024 buat nonton demo day kita tahun lalu. Tapi semuanya seru sih, dan tim dari Google-nya juga benar-benar mempersiapkan kita dengan baik. Jadi sebelumnya juga ada latihan, ada gladi bersihnya dulu supaya memastikan di hari H nggak ada yang terjadi tidak diinginkan. Tapi ternyata ada juga ya, namanya juga musibah. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Clue-nya terjadi juga hari ini. Jadi mungkin kalian nonton aja supaya nggak penasaran, karena itu jadi salah satu momen lucu kita sih yang sampai sekarang juga masih kita bahas. Tapi ya semuanya seru dan worth it banget, itu ditonton seluruh dunia, jadi lumayan menyenangkan. Dan meskipun kita nggak nyampe di top 3, tapi kita dapat kesempatan buat demo day dan bisa presentasi di YouTube live stream aja, kita juga udah bersyukur banget gitu. Oke, next slide. Bisa di next, Kak? Ini di aku doang atau memang slide-nya nggak berubah ya? Dia nge-stuck Kak memang. Mungkin tunggu bentar ya Kak. Ini Oke. Tapi aku penasaran deh. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton nggak sih demo day tahun lalu? Atau mungkin udah sambil buat yang ingin ikut GSC tahun ini mungkin udah cari-cari tahun lalu gimana sih presentasinya, atau ngembangin solusinya itu kayak gimana sih gitu, solusi-solusi yang masuk di top 10 itu gimana? Mungkin bisa cerita-cerita nih di kolom chat. Dan sebenarnya buat tahun ini lebih seru ya, karena kalian bakal in person. Dan kalau kita mungkin cuma lihatnya virtual, kalian bisa in person, bisa interaksi langsung sama jurinya mungkin, atau dengan moderatornya, jadi itu bakal lebih seru banget sih kayaknya. Oke, bisa next slide? Masih nggak bisa ya? Oh, udah bisa, oke. Nah, tapi semua yang tadi udah diceritain mungkin itu yang seru-serunya ya. Tapi di balik layarnya sebenarnya banyak hal yang terjadi ya, banyak dinamikanya juga. Nggak semuanya seru, pasti juga ada naik turunnya. Dan ini sedikit screenshot percakapan kita selama pengembangan solusinya ya. Pasti ada capeknya, pasti ada lelahnya, ada stresnya, apalagi kita kemarin juga sambil kuliah, jadi banyak tugas kuliah juga, udah banyak, dan kita masih ngembangin ini
Dan pasti teman-teman juga di sini masih ada kegiatan lain ya, entah kuliah atau organisasi atau yang lainnya. Nah, jadi ini ada pesan sponsor dari ketua kita nih, dari Michael Leon. Jadi ini pesan buat kalian semua, tolong ngerjainnya jangan deadline ya guys, karena kita kemarin ya ada masanya kita ngerjainnya agak deadline karena ya ada kesibukan lain atau ada ujian, jadinya kita agak deadline tapi percayalah deadline itu membuat kalian semakin stres dan ya jadi emosi sendiri sih kadang jadinya dan jadi nggak bisa maksimal. Jadi kalau bisa dicicil atau paling nggak tiap minggu tuh ada progresnya atau ada sesuatu yang dikerjain. Gitu. Oke, bisa next slide. Oh, langsung ini ya? Kayaknya ada sebelumnya lagi deh. Nah, oke, ini closing statement dari kita nih. Jadi ini ada quotes dari Jimmy Johnson. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Jadi pesan dari kita, jangan takut buat ngelakuin sesuatu itu secara sedikit ekstra, karena kalau kalian konsisten ngerjainnya, yang sedikit itu nantinya hasilnya juga bakal banyak dan itu bisa menjadi potensi buat kalian, khususnya kalau di lomba ini kalian bisa menang dan merebut juara di GSC tahun ini. Gitu. Oke, bisa closing terakhir. Jadi itu aja dari kita, apa yang udah kita alamin, kita sharing tadi, dan juga insight-insightnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan lagi good luck buat teman-teman yang mau ikut FX Solution Challenge 2025. Thank you. Wow, thank you banyak ya buat Kak Leon, Kak Olive, dan juga Kak Dylan, dan juga Kak Austin yang udah berbagi ilmu serta informasi seputar Google APAC. Dimulai tadi ngenalin apa itu Google APAC Solution Challenge, setelah itu ada perbedaan Google Solution tahun ini sama tahun kemarin, sampai tadi kasih tips-tips buat pitching dan juga sharing-sharing nih tentang pengalaman Glutara di tahun kemarin. Keren-keren banget ya teman-teman. Maybe next setelah info session ini teman-teman di sini bisa ikut kepoin juga nih video-video demo day-nya Glutara. Oke, setelah penyampaian materi yang menarik tadi, pastinya udah banyak banget nih pertanyaan yang muncul dari peserta yang hadir di sini. Tenang aja teman-teman, karena sekarang banget nih kita tim melalui kolom chat yang tersedia. Nanti bisa aku bantu bacain. Oke, boleh nih teman-teman yang mau raise hand, dipersilakan banget buat bertanya ke Glutara Team. Gimana nih teman-teman? Ada nggak yang mau bertanya? Kalau aku sih sebenarnya udah ada sih pertanyaannya, tapi biar teman-teman dulu deh kalau mau bertanya. Boleh nih, ada nggak yang mau tanya-tanya mungkin tentang kendalanya atau lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman Glutara sebelumnya? Mungkin boleh banget nih teman-teman. Langsung aja ya untuk on cam dan juga gunain sesi raise hand-nya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, aku mungkin mau ngajuin pertanyaan dulu nih buat kakak-kakak Glutara ya. Aku ada satu yang benar-benar pengen kutanyain. Jadi kan tadi kalau nggak salah kakak-kakak itu gunain framework design thinking ya. Jadi aku mau tanya nih, dalam proses design thinking yang kalian jalankan itu pernah nggak sih ngalamin situasi di mana kalian itu udah netepin fokus dan masalah kalian itu di tahap define dan juga tahap empathize gitu ya. Tapi saat masuk ke tahap ideate atau prototype, justru solusi yang dikembangkan itu melebar dari scope awal yang udah ditetapkan gitu. Kalau iya, gimana sih kalian menyikapinya agar tetap on track tanpa ngorbanin ide-ide kreatif yang muncul? Ada nggak tuh Kak? Bisa di-sharing-sharing?
Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau waktu itu sih kita prosesnya pertama kita kan di yang empathize yang di awal itu kita kan survei dulu ke orang-orang yang penderita diabetes, kemudian juga ke dokter mengenai problem mereka apa sebenarnya. Kemudian setelah empathize itu kita define. Nah, kalau waktu di define itu kita sih sebenarnya ngelis semua problemnya dulu sih. Jadi ngelis semua problemnya, pinpoints-nya itu kita kumpulin dulu. Kemudian baru setelah itu kita pilih yang benar-benar penting. Jadi kalau kita dari awal itu pertamanya lebar dulu. Jadi banyak dulu problemnya kita kumpulin dulu. Baru setelah itu baru kita pilih yang mana yang paling penting dan jadi ya poin utama dari solusi kita, yaitu yang tadi non-invasif dan wearable juga continuous. Jadi itu tiga kata kunci yang utama itu. Dan supaya bisa tetap nggak melebar sampai akhir, mungkin karena ini kan kalau di lomba ini harus bikin MVP-nya dulu ya. Nah, mungkin kalau dalam bikin MVP-nya itu fokusnya ke fitur utamanya itu dulu. Jadi bikin si fitur utamanya itu supaya fokusnya ke situ aja dulu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu pasti ada iterasi sih. Apalagi kita juga kemarin ada mentoring, dan setelah mentoring kita dapat masukan, kita ditambahin fitur apa. Nah, tapi fitur-fitur yang lain itu sebenarnya cuma pendukung atau juga jadi tambahan yang membuat solusi kita itu semakin unik. Jadi bukan yang membuatnya menjadi semakin lebar gitu. Jadi itu sih mungkin fokus dalam bikin MVP-nya itu di fitur utamanya, kemudian nanti kalau ada iterasi, kemudian masukan dari user juga, itu bisa ditambahkan fitur-fitur pendukungnya atau yang semakin membuat solusi kalian semakin unik dan semakin baik gitu. Mungkin yang lain mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin dikit aja sih. Jadi benar banget yang disampaikan Olive. Jadi kita tuh biasa mulai dengan yang problemnya banyak, terus solusinya juga banyak gitu. Jadi problem kita sebenarnya lebih ke mengerucutkan. Mungkin agak relate sih ya sama tadi pertanyaannya Kak Ali ya. Jadi kalau dari kita sendiri, salah satunya tuh kita coba determine dulu kayak apa sih sebenarnya ide awal yang kita propose. Terus dari sana kita coba tentuin dulu sebenarnya root problem itu apa, dan kita coba istilah kayak mapping ke solusi yang kita bangun gitu. Harapannya dengan kita ngelakuin itu udah jelas nih dari awal, kayak kita tahu problemnya apa, solusinya apa, baru kita tentuin nih kira-kira mana yang akan kita develop sebagai tahap awal gitu dari MVP. Nah baru dari situ kita coba kembangin. Jadi mungkin itu salah satu tips juga ya, kayak buat mengerucutkan supaya dia nggak kemana-mana. Mungkin dari aku gitu aja. Oh iya, aku mau nambahin, mungkin kalau teman-teman mau lihat proses development-nya, aku bakal share linknya di chat ya. Bisa dicek. Oke, thank you banyak, thank you banget ya buat Kak Olive dan juga Kak Leon yang udah ngejawab pertanyaannya. Tadi berarti lebih fokus ke di tahap awalnya kita harus benar-benar cari root cause-nya ya Kak, buat nantinya ke depannya itu nggak kemana-mana dan nggak melebar gitu ya skopnya. Oke, nice. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan nih di kolom komentar. Ada Kak Mutia Sahira nih, mau bertanya ke tim Blutara. Itu gimana cara nge-build tim yang pas dan role apa aja yang sebaiknya ada supaya tim kita itu bisa bekerja secara efektif. Mengingat satu tim itu maksimalnya terdiri dari 4 orang. Mungkin boleh nih dibantu jawab buat kakak-kakak Blutara. Oke, mungkin aku sharing dikit kali ya kalau dari kami gimana. Dan kebetulan juga kayak idenya awalnya dari aku banget nih. Tiba-tiba kita mau ngikut nih si Blutara. Jadi kayak ya basically kita ada satu circle aja di kampus, di kelas. Dengan bareng teman-teman yang lainnya kita ada beberapa ya, 6-7 gitu mungkin. Nah, terus simpelnya idenya muncul, ada lomba ini, aku ngecek terus katanya tiap tahun bakal ada, jadi aku prepare dari berbulan-bulan yang lalu dulu nge-kontakin mereka. Ya, mungkin yang pertama cara nge-build tim yang tepat, cari orang-orang yang udah kamu nyaman work with sih. Menurutku yang paling gampang ya, karena begitu kalian udah familiar, udah kenal dengan orangnya, dan kalian juga bisa melihat dia potensial ya, maksudnya kayak
ya dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Go for it sih menurutku untuk dari timnya, karena at least kalian udah ngebuang waktu untuk kenalan, untuk pendekatan dan lain-lain, jadi kalian bisa workflow-nya bisa lebih cepat juga dan lebih nyaman. Terus juga karena kebetulan kita mungkin di sini banyak juga yang background-nya dari computer science ya, informatika juga, jadi mungkin salah satu juga strength yang kami punya mungkin dibandingkan kelompok-kelompok lain yang ikut di hackathon atau di Google Solution Challenge itu, kita tuh semua bisa ngoding gitu. Jadi kayak di area mana yang kita misalkan oke, kita define atau yang ideation di awal-awal, semua nyari semua resource. Begitu juga dengan nanti misalnya di bagian coding, semua ngoding gitu. Jadi kayak setiap bagian itu workflow-nya itu cepat gitu, nggak merah-merah gitu. Cuman kita memang dari awal langsung bagi ini specialty. Misalkan nanti ada waktu-waktu di mana semua tas itu buka, seperti biasanya ada hacker, hustler, sama hipster. Jadi di sini lebih ke kalau hustlernya itu lebih ke Leon, yang ngurusin itu, baru ke hipsternya itu Olive, baru hackernya itu aku sama Dylan. Basically gitu. Tapi ya pada saat itu cuma label doang sih at the moment, ya kita semua juga jadi hacker juga sebenarnya. Terus ya sih mungkin gitu sih yang bisa aku share ya. Find orang-orang yang kalau udah nyaman dan kalau dia memang potensial ya go for it sih. Mungkin dari teman yang lain ada share. Aku mau nambahin sedikit ya, sama nambahin lah dari Austin tadi, mungkin jelasin juga soal yang tadi yang 3H, hipster, hacker, hustler. Kalau sebelum ke Solution Challenge kan kita sempat ikut dari Google Indonesia ya, Hackfest, dan di situ memang untuk hackathonnya dibagi jadi 3 role gitu. Dalam timnya itu ada 3 role, ada hustler, di mana ini dia lebih banyak ngurusin soal aspek bisnis gitulah dari produknya. Mungkin sekalian jawab kali ya, untuk ada pertanyaan tadi aku lihat di chat dari Rihan, perlu aspek bisnis nggak ya, atau cukup fokus ke solusinya aja? Menurutku ya, kalau misalnya untuk Solution Challenge ini, aspek bisnis itu jadi satu hal yang bikin ada poin plus lah. Jadi solusi kalian memang benar-benar viable secara ekonomi aja, karena kalau misalnya mau buat solusi, kalau secara real ya nggak mikirin soal biaya produksi dan lain-lain sebagainya, atau biaya untuk jalanin server itu. Jadi satu poin plus aspek bisnis yang perlu ada. Oke, balik lagi ke yang bagian 3H tadi ya. Hustler yang bisnis, terus kemudian ada hipster, di mana dia lebih fokus ke bagian desain dari solusinya gitu. Dan yang hacker itu bagian ngoding-ngodingnya. Itu pas Hackfest. Cuman setelah kita selesai Hackfest, kemudian kita beralih ke Solution Challenge-nya, lebih fokus ke Solution Challenge, mungkin 3H itu lebih nggak terasa lah, dan pasti semuanya bakal dapat bagian untuk ngerjain ke aplikasi utamanya. Mungkin selain tadi ya, kalian cari tim yang memang kalian nyaman untuk kerja bareng-bareng, karena ya komunikasi itu utama, nggak boleh lupa. Kalau misalnya cuma nunggu-nungguan, kayak ini mulai atau initiate, pasti nggak bakal jalan gitulah produknya. Selain itu, kalian mungkin juga bisa cek di dalam tim kalian ini siapa sih yang punya keunggulan. Kayak misalnya kalau kemarin ya, aku sama Leon itu memang lebih banyak ke back-end-nya, dan aku sendiri memang lebih suka ngerjain back-end daripada front-end, karena aku dulu nggak ngerti. Jadi ya kemarin aku memang fokus ke bagian back-end-nya gitu, sama bagian machine learning-nya. Sedangkan untuk Austin sama Olive itu memang lebih fokus ke bagian mobile app-nya. Itu sih. Jadi kalian harus tahu tim kalian atau anggota dari tim kalian ini Excel-nya di mana sih, mereka kuatnya di mana sih, supaya bagian itu juga nggak nunggu, bukan berarti nggak boleh nunggu orang belajar ya, cuma biar dia lebih cepat aja sih development-nya. Kalau mau belajar tools baru atau programming language baru ya, tentunya aku tidak dilarang gitu, pasti harus selalu belajar. Terus selain temuin yang di Excel oleh tim kalian, yang pasti mungkin mirip sama Olive tadi, kalau ketika ngembangin aplikasinya ya, supaya lebih efektif untuk bekerja sebagai tim, fokus ke fitur utamanya dulu, baru kalian kembangin fitur-fitur yang mendukung atau fitur-fitur tambahan yang pengen kalian bikin. Dan pastiin selama bikin satu fitur itu kalian selalu komunikasi sama, kalau misalnya back-end
tim ini udah selesai nih bagian endpoint ini, tolong bisa dihubungin nggak sama mobile app. Nah itu juga kerjasama antara dua komponen tadi gitu yang harus kalian buat gitu. Mungkin untuk tiap minggu bisa kasih deadline, meskipun ini kemarin kayaknya tidak terlalu terjadi di tim Glutara. Mungkin bagian ini atau endpoint ini selesai gitu, supaya nggak telat-telat amat lah gitu ngerjainnya. Intinya itu sih yang aku mau temen. Mungkin itu aja. Oke, thank you buat kakak-kakak dari Glutara yang udah jawab pertanyaan dari Kak Mutia. Terus tadi Kak Dilon juga udah sempat menyenggol sedikit nih jawaban pertanyaan dari si Rihan. Mungkin next-nya ada yang mau ditambahin nggak nih Kak dari kakak-kakak Glutara lainnya mengenai pertanyaan dari Rihan nih tentang untuk aplikasinya itu harus punya aspek bisnis nggak ya? Atau cukup solusi untuk permasalahan sesuai SDGs aja? Mungkin ada yang mau ditambahin Kak? Oke, mungkin aku mau nambahin. Jadi karena kebetulan di Glutara aku yang jadi hipster, jadi yang megang sisi bisnisnya Glutara. Menurutku tuh memang cukup penting buat kita consider aspek bisnisnya juga. Mungkin tadi udah sempat dimention juga sama Dylan kayak apa ya, bisnis itu benar-benar a really plus point. Dan kalau Dylan singgung tadi sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bikin aplikasinya gitu, kita tetap butuh uang dan lain sebagainya. Nah, yang aku pengen disinggung di sini tuh lebih ke aspek sustainability yang sempat disinggung sama Olive. Jadi sustainability itu kalau misalnya kita lihat dari dua sisi, yang pertama tuh dari sisi lingkungan. Jadi dia benar-benar mendukung lingkungan, dia nggak pakai barang-barang yang tidak susah buat didaur ulang dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang namanya business sustainability gitu. Jadi kita harus bisa lihat apakah sebenarnya solusi ini tuh benar-benar bisa bertahan lama gitu. Kalau misalnya istilah kita invest di sini tuh dia bisa bertahan dengan lama apa enggak. Itu hal-hal kayak gitu tuh bisa kita lihat dari analisis produk-produk yang udah ada sebelumnya. Mereka kira-kira bentuk bisnisnya kayak apa, terus gimana cara mereka menjangkau pengguna dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk development mungkin hackathon in general ya, tetap pasti ada aspek bisnisnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa consider ini dengan sangat baik, it will be a really good plus point gitu buat solusi yang kalian bangun. Mungkin aku pengen nambah itu aja. Oke, thank you nih buat Kak Leon yang udah nambahin buat pertanyaan dari Rihan tadi ya. Oke, keren-keren banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dan tadi udah dijawab juga nih secara clear sama Glutara Team. Tapi sayang banget nih teman-teman karena keterbatasan waktu kita pada malam hari ini, pertanyaan tadi sayangnya harus jadi pertanyaan terakhir di sesi ini. Oke, thank you. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari Glutara Team yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat dan juga menarik banget nih bagi kita semua yang hadir di sini dan juga tadi udah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir di sini. Oke, semoga ilmu yang telah disampaikan yang berikutnya, yakni sesi dokumentasi bersama pembicara, sekaligus penyerahan sertifikat. Oke, aku persilakan kepada operator dan juga panitia dokumentasi untuk mengambil alih sesi ini. Oke, mungkin mohon ditunggu sebentar ya kakak-kakak, ini operatornya ada terkendala sedikit. Oke, sambil kita nunggu dokumentatornya lagi ada terkendala nih. Halo, mungkin udah bisa join? Buat Lutfi. Halo? Oke, sudah bisa semua.
Hah? Mungkin bisa aku bantu pandu kali ya, Lutfi. Iya boleh. Oh. Oke, karena ini udah terlihat ya Kak share screen-nya. Oke, mungkin kita langsung aja dokumentasi. 1, 2, 3. Senyum Kak. Oke, gimana udah dokumentator atau lagi? Oke, sudah bisa. Oke, sudah di-send screenshot? Oke. Bisa. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat kakak-kakak speaker kita yang kece banget hari ini. Oke, untuk kakak-kakak Glutara Team, dipersilakan kalau misalnya ingin leave, kalau ada kepentingan lain. Tapi kalau misalnya kakak-kakaknya masih mau stay di room, boleh banget nih Kak, karena kita habis ini masih ada hal yang nggak kalah seru. Gimana semuanya, masih pada semangat kan? Jangan beranjak kemana-mana dulu ya teman-teman, karena setelah mendengar materi yang disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, sekarang saatnya kita menuju ke sesi yang nggak kalah seru nih, yaitu sesi ice breaking. Oke, buat teman-teman semua mungkin boleh tebak nggak ya, kira-kira kita hari ini mau main apa nih di sesi ice breaking? Iya, terima kasih banyak nih buat kakak-kakak Glutara Team. Kalau mau join ice breaking-nya boleh banget nih Kak. Jangan kemana-mana dulu. Kita main sama-sama sama teman-teman di sini. Oke, mungkin boleh nih teman-teman bisa tebak kira-kira kita mau main apa ya? Apa mau main Kahoot? Nah, udah di-spill sama operatornya. Benar banget, jadi teman-teman hari ini kita mau main tebak gambar nih buat teman-teman semua. Jadi, jangan lupa ya teman-teman nanti bisa ramein di kolom chat. Dan sebelum kita mulai tebak gambar ini, mungkin bisa di next slide buat operator. Kita bakal spill dulu nih gimana sih rules teman-teman semua biar bisa berpartisipasi di dalam ice breaking ini. Jadi yang pertama, nanti akan ada beberapa gambar di layar yang udah disiapin sama panitia ice breaking, yang mana gambar tersebut itu bakal bentuk sebuah kata. Kata-katanya bisa public figure, bisa lagu, bisa film, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu akan ada sebuah clue nih. Tenang aja teman-teman, nggak perlu takut buat bingung. Nanti akan ada clue buat bantu teman-teman semua untuk jawab susunan gambar tersebut. Dan yang terakhir, biar bisa ikut untuk menjawab, kalian semua bisa nulis di kolom chat box. Jadi jangan lupa diramein ya teman-teman, karena nanti aku bakal tanya kira-kira siapa yang bisa dan berhasil untuk jawab sebanyak-banyaknya. Oke, next operator. Oke, tenang aja, karena kita masih ya dalam permainan ice breaking kali ini, kita bakal coba latihan dulu nih teman-teman. Mungkin next Kak, jadi nanti akan ada latihan pertama. Ini ada 2 buah gambar, dan juga ada clue-nya, ada komedian, aktor pria. Kira-kira teman-teman semua udah pada kebayang belum? Kira-kira dari 2 gambar ini dan juga clue, Walid, bukan ya Kak kayaknya. Coba ditebak-tebak lagi. Ini kayaknya ada kondisi apa nih kalau dalam tinju? Setelah itu ada gambar kucing. Kira-kira apa ya Kak? Coba teman-teman semua boleh komen deh. Kira-kira apa? Baiduri ya Kak? Bukan ya teman-teman kayaknya. Oke. Sule gitu. Ada yang jawab Komeng. Oke. Raffi Ahmad. Oke, kayaknya udah banyak yang nebak. Biar kita tahu sebenarnya apa jawaban dari latihan ini, mungkin bisa di next slide Kak. Dan jawabannya adalah Komeng. Oke, siapa nih tadi yang udah jawab Komeng? Kak Rahmat Rizky, bener banget. Kok bisa Komeng ya teman-teman? Mungkin bisa dilihat next slide-nya Kak. Kok bisa Komeng? Oh ternyata ada 2 gambar tadi itu mendefinisikan KO.
Dan juga kucing itu meng, jadi komeng. Boleh nih yang buat ice break-nya siapa ya? Kok pada hard-hard semua nih kayaknya levelnya. Tenang aja tapi teman-teman, ini baru latihan. Kita akan masuk ke sesi yang sebenarnya, the real battleground. Oke, langsung aja mungkin di next ya, buat kakak operator. Teman-teman harus pada lebih excited ya. Oke, boleh next lagi di soal kedua. Nah, sekarang ada 3 buah gambar nih teman-teman. Ada gambar pertama itu kayaknya siapa tuh? Lagi megang anak. Terus yang kedua ada orang nyanyi ramean. Dan terakhir ada gambar kepala bayi. Terus clue-nya ada podcast, host TV, pria. Wah, ada yang jawab Deddy Corbuzier, ada yang jawab Raditya Dika, Boy Chandra, Denny Sumargo. Oke, banyak banget ya teman-teman yang udah jawab. Kita tunggu beberapa detik lagi nih. Mungkin kayaknya masih banyak yang mind blowing nih sama clue-cluenya yang disediain sama kakak-kakak yang nyediain ice breaking. Deddy Mizwar. Oh, kayaknya Deddy Mizwar bukan podcaster ya, Kak? Oke, salsa. Langsung aja daripada menebak-nebak, langsung aja kita next buat tahu jawabannya. Jeng 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 jeng. Ya, bener banget, Deddy Corbuzier. Siapa nih tadi yang udah jawab Deddy Corbuzier? Selamat nih buat Kak Nabila, tadi ya udah jawab Deddy Corbuzier. Keren banget sih. Kok bisa ya nangkep clue-nya? Keren banget. Mungkin kita bisa lihat kenapa bisa jadi Deddy Corbuzier. Next slide, Kak. Karena tadi ada gambar ayah ternyata guys ya. Jadi Deddy. Terus ada paduan suara jadinya choir. Terus terakhir ada, oh ternyata ini gambar pusar jadinya Buzier. Oke. Jadinya Deddy Corbuzier. Waduh, baru soal kedua aja udah makin hard ya ini levelnya. Mungkin langsung aja kita next ke soal ketiga, Kak. Gak expect, bener banget. Ayo teman-teman harus makin semangat dan ngalahin yang bikin soal nih buat jawab soal-soalnya. Langsung aja Kak ke soal ketiga. Oke. Nah, soal ketiga, clue-nya ini penyanyi pria Indonesia legenda. Ada 3 gambar. Ini gambar apa ya? Ada gambar Colosseum ini kayaknya. Terus ada gambar Ari Lasso tapi kebalik. Terus ada gambar orang sakit perut. Kira-kira apa ya teman-teman? Tidak menyangka jawabannya itu. Benar banget. Ini yang bikin soal cerdas dan jenius ya. Tom Cruise, Rhoma Irama, Roma Kelapa. Waduh, Kak Muti ini sepertinya ini ya sangat berbeda dari teman-teman yang lain. Raja Dangdut, Tom Cruise. Oke, masih ada nggak nih yang mau menebak-nebak? Boleh nih teman-teman. Apa iya Rhoma Irama? Dari mana Rhoma Iramanya ya? Nggak kepikiran Hicks. Oke, udah di-spill duluan nih sama operator. Jawabannya bener banget, Rhoma Irama. Oke, ini tadi ada Kak Ilma Sari, ada Kak Adi, dan kakak-kakak lainnya. Oke, boleh langsung di next aja, Kak. Ke next session. Oke, ini dia penjelasannya teman-teman. Langsung aja kita mungkin langsung ke soal berikutnya ya. Karena kayaknya ambience-nya udah pada tambah tegang nih, tambah seru nih. Oke, langsung aja ke soal keempat. Nah, ini ada stand up comedian pria. Siapa ya teman-teman? Kira-kira ada gambar apa nih? Matahari? Ada gambar kakak-kakak lagi selfie. Terus ada huruf N. Kira-kira siapa ya teman-teman? Ada nggak? Coba ayo ketik di kolom komen. Mungkin, aduh, pada masih mikir kayaknya. Oke, ada Kak Dava, Bintang Emon katanya. Siapa ini berpikir keras? Waduh, bingung. Iya sih, ini sulit banget ya. Tapi kayaknya ini nggak tahu nih. Kok makin susah. Oke deh, daripada tambah pusing, langsung aja kita next ke slide berikutnya biar kita tahu siapa sih jawabannya. Oke, Bintang Emon. Waduh, Kak Dava MVP banget ya. Kayaknya udah pada bisa jawab dibandingkan yang lain. Keren banget. Kenapa ya bisa Bintang Emon? Mungkin boleh, Kak. Next. Aduh, Radit. Kamu telat, Radit. Dari tadi harusnya.
Ini ada, oh ternyata matahari itu termasuk bintang. Ini oh, ternyata gaya imong dan ada N. Oke. Langsung aja nih kita ke soal berikutnya. Ada 2 soal terakhir lagi nih teman-teman. Jangan sia-siakan kesempatannya ya. Nah, ini clue-nya tambah banyak nih. Ada 4 gambar dan clue-nya YouTuber, aktor, pria. Dia aktor juga, YouTuber juga, dan lagi-lagi pria ya teman-teman. Kira-kira ini gambar apa ya? Ibu lagi ngapain nih sama anaknya? Terus ada orang-orang yang berekspresi juga nih. Miau Auk katanya. Atta Halilintar, Torik Haji 2 bulan. Waduh. Bener nggak kira-kira teman-teman? Winda Basudara, Aci Gaming, David Gadgetin. Dari mana ya Kak David Gadgetin? Oke deh. Masih ada nggak yang mau nebak? Kayaknya udah pada bingung ya teman-teman. Oke langsung aja. Oh Baim Wong. Boleh nih Kak, operator di next selanjutnya. Biar kita pada tahu jawabannya. Yap, benar banget. Jawabannya adalah Baim Wong. Waduh, keren banget nih Kak Mutia sama Kak Dea udah berhasil jawab. Sementara yang lainnya belum berhasil nih. Tapi tenang aja, coba kita lihat kenapa bisa Baim Wong. Oke, ternyata tadi ciluk ba ya. Ternyata angkat tangan, ayam. Oke, kaget terkejut. Boleh banget yang buat soal keren. Keren banget ya Kak Muti sama Dea. Yang lain jangan kalah saing karena masih ada 1 soal terakhir nih buat teman-teman semua. Iya ngeden. Oke, boleh. Next Kak. Yang terakhir soal ke-6. Oke, ini harus banget nih kalian semua pada jawab dengan benar ya. Ada penyanyi, businesswoman, dan juga YouTube. Dia punya YouTube. Dan ada gambar apa nih? Gambar minta duit ya kayaknya. Gambar tas, ada gambar orang lagi ngelap. Waduh, sama ada huruf A. Kira-kira siapa? Walid, mahal ini. Aduh, Walid ini di-mention terus ya dari tadi. Oke, Lucinta Luna. Siapa ya teman-teman? Kira-kira Tiara Andini ya? Apa ya Tiara Andini? Coba yang lain. Bernadia kah? Baiduri. Waduh. Kira-kira Baiduri udah buka YouTube ya kayaknya. Sama Walid. Aduh. Nagita Slavina. Aduh, kamu ini semangat banget dari tadi menjawab soalnya. Rahel V-nya, Ria Ricis. Oke, daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita next ke slide berikutnya. Kira-kira siapa ya, Kak? Yup, bener banget. Nagita Slavina. Waduh, siapa tadi yang udah jawab Nagita Slavina? Ada Kak Mutia ya. Waduh, Kak Mutia ini sangat real MVP ya, kayaknya. Punya orang dalam ini. Oke, next Kak. Mungkin bisa lihat clue-nya? Kenapa bisa? Oh, ternyata ada situasi Nagi, terus ada tas, Lapin. Oh, oke, jadi Lapin. Dan terakhir ada jadilah Nagita Slavina. Oke deh. Kayaknya itu tadi jadi soal terakhir. Apa masih ada nih Kak operator? Oke, udah habis. Oke deh. Gimana nih teman-teman sesi ice breaking kita kali ini? Soal-soalnya sangat mind blowing ya. Mungkin bisa nih nanti minta tutornya sama yang bikin soal biar bisa bikin soal-soal mind blowing kayak gitu. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak nih buat kakak-kakak speaker kita yang udah pada kece banget tadi. Dan sayang sekali banget teman-teman dengan berakhirnya sesi ice breaking tadi nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari Glutara Team yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya di acara ini. Antusiasme peserta yang sudah hadir dan juga meluangkan waktunya di acara Info Session pada hari ini. Saya Aliana Darisha Putri, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Akhir kata, sampai jumpa di rangkaian acara GDJOC Universitas Sriwijaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.